Oke, berjumpa lagi bersama Indie Film. Ya, kali ini Indie Film akan mereview film kartun yang berjudul Cars. Ya, tentunya film ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Oke deh, nggak usah lama-lama, mari kita mulai filmnya. Di awal film memperlihatkan suatu acara besar dan megah yang dikunjungi oleh jutaan mobil. Yang pasti acara tersebut adalah perlombaan balap mobil Piala Piston Cup. Perlombaan ini juga diikuti oleh beberapa mobil terkenal, tidak lain yaitu King, sebuah mobil juara bertahan selama 3 musim, dan Chick adalah mobil ranking runner-up. Kemudian Lightning McQueen yaitu mobil pemula tetapi memiliki potensi yang sangat cepat. Selain itu dia juga bisa dibilang peserta paling muda sih. Perlombaan ini awalnya berjalan baik-baik saja, tetapi setelah Chick menubruk salah satu lawannya, hal itu menyebabkan semua mobil oleng dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Tetapi McQueen bisa mengatasi itu semua dengan mudah, bahkan ia dapat menduduki di urutan pertama. Tetapi masalah terjadi dialami McQueen. Di saat dirinya mendekati garis finish, kedua bannya malah meletus dan membuat pertandingan tersebut menjadi seri. Untungnya McQueen menjulurkan lidahnya untuk menyentuh garis finish. Dengan hasil-hasil yang seri ini membuat pertandingan akan diulang untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Piala Piston Cup. Dan yang pasti King, Chick, dan McQueen akan bertemu lagi di ajang perlombaan perebutan trofi yang diadakan diulang di California. Singkat waktu, McQueen pun segera pergi ke California untuk menjalani pelatihan. Ia pun dimuat menggunakan trailer besar yang bernama Mac. Di dalam mobil pun McQueen merasa bangga terhadap dirinya. Ia merasa mobil pemula dan muda masih bisa menjadi juara. Terlebih lagi namanya sekarang menjadi terkenal di mana-mana. Di sisi lain, Mac pun merasa lelah dan mengantuk karena menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa istirahat. Kemudian suatu ketika gerombolan mobil Kriak Happy Skopdar pun melihat Mac yang sedang mengantuk. Melihat Mac yang sedang mengantuk, mereka pun berniat untuk mengerjainya dengan cara memutarkan lagu Nina Bobo dan memindah jalurnya ke trotoar. Dan buruknya lagi, efek dari getaran itu membuat benda di dalam jatuh dan menimpa tombol pembuka pintu belakang. Alhasil tanpa sadar McQueen pun tergelinding keluar dari box itu. Di saat itu McQueen pun tersadar telah terpisah jauh dari Mac. Kemudian ia mengejar Mac dengan kecepatan penuh. Tetapi naas, yang ia kejar bukanlah Mac, melainkan trailer asing. Kini ia pun bergegas pergi dari kawasan itu tanpa petunjuk arah. Dan tanpa diduga, polisi pun mengejarnya karena ia menggunakan kecepatan penuh di jalur yang sempit. Keadaan panik juga membuatnya tak terkendali, sampai-sampai ia melusuk di sebuah permukiman kecil yang dinamakan Radiator Spring. Dan yang pasti McQueen mengosak-asik semuanya. Tentunya ia harus bertanggung jawab untuk membenahi jalan yang rusak karena ulahnya. McQueen pun merasa kesal karena ia seharusnya berada di California untuk menjalani pelatihan, malah sekarang disuruh ngaspal jalan. Ya mau tidak mau ia pun harus menuruti perintah penduduk Radiator Spring. Kemudian ia berniat untuk menyelesaikan pengaspalan jalan dengan cepat. Tetapi bukannya memperbaiki, melainkan malah tambah gerunjal. Kini McQueen pun disuruh Doc, wali kota Radiator Spring, untuk segera mengulanginya. Di saat itu McQueen pun mendapat semangat dari mobil cantik pengacara Radiator Spring yang bernama Sally. McQueen pun seketika menjadi semangat dan nyaman. Singkat waktu, jalan pun sudah jadi setengah. Dengan hasil yang memuaskan, tampak semua warga Radiator Spring sangat senang dengan hasil kerja keras McQueen selama ini. Dan malamnya Letter mobil derek mengajak McQueen untuk bermain dan relaksasi di sebuah sawah. Tampak pun McQueen merasa gembira bersama Meter.
Apalagi setelah Mater mengatakan McQueen adalah sahabat sejatinya, McQueen pun merasa senang dan gembira karena walaupun ia terkenal, McQueen tidak punya teman sejati melainkan hanya tim yang membantunya saat pelaksanaan lomba saja. Dan McQueen pun berjanji kepada Letter jika ia menang lomba ia akan mengajaknya naik helikopter. Mater yang mendengar hal itu sangat bergembira sekali dan ingin menanti-nantikan hal itu. Kemudian di keesokan harinya ia tak sengaja melihat sebuah gedung milik Doc dan McQueen pun terkejut ternyata Doc memiliki piala piston, bahkan 3 piala piston cup. Dan ternyata Doc Hudson pernah menjadi juara di perlombaan balap selama 3 musim. Kemudian Hudson yang mengetahui McQueen yang berada di gudangnya, ia pun menjelaskan bahwa ia berhenti dari balap mobilnya karena kecelakaan maha dahsyat yang menimpanya. Kemudian Doc pun menjelaskan bahwa pertandingan itu tidaklah sangat penting baginya dan piala Piston Cup pun hanyalah sebuah mangkuk kaleng biasa. Kini McQueen masih tidak percaya ternyata mobil tua seperti Doc pernah menjadi sang juara bertahan. Singkat waktu, malam pun tiba. McQueen yang akan tidur tak diduga didatangi oleh Sally untuk mengajak McQueen jalan-jalan ke suatu tempat yang bernama Willwell. Besok pagi tentunya. Ya pastilah McQueen pun langsung semangat mendengar ajakan Sally dan tampak mereka berdua pun saling menyimpan perasaan. Singkat waktu pagi pun tiba. Kini McQueen segera pergi bersama Sally ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Sally pun menjelaskan bahwa dirinya dulu sama seperti McQueen. Sally pun dulunya anak kota dan tinggal bersama keluarga besar, tetapi kesibukannya malah menjadi beban di hidupnya. Kemudian ia pindah ke Radiator Spring yang dimana penduduknya ramah-ramah dan kompak. Dulunya Radiator Spring sangatlah ramai karena jalan utama dulu dilewati Radiator Spring. Tetapi semenjak dibangunnya jalan tol, hal itu membuat Radiator Spring menjadi sepi karena banyak yang memilih melewati jalan tol. Kini Sally pun merindukan suasana yang dulu. Di sisi lain pun McQueen merasa begitu. Ia pun merasa Radiator Spring adalah tempat yang tepat baginya untuk tinggal, karena selama ini hidupnya hanya berpindah-pindah dan berambisi di lintasan balap. Ya lebih tepatnya sih mendapatkan piala Piston Cup. Singkat waktu malam pun tiba. Kini McQueen memberikan kejutan untuk Sally dengan cara mengembalikan keadaan meriah di Radiator Spring. Di waktu itu semua mobil pun sangat bergembira karena kedatangan McQueen malah membuat kota itu menjadi penuh warna. Selain itu, McQueen pun juga senang bisa berada di Radiator Spring dengan penduduk yang ramah-ramah, apalagi McQueen sudah mendapatkan pujaan hatinya yaitu Sally dan teman sejatinya yaitu Mater. Kini McQueen ingin tinggal dan menetap di Radiator Spring. Tetapi siapa sangka semua penduduk kota mendatangi Radiator Spring untuk menjemput McQueen dengan paksa. Karena McQueen harus melakukan pertandingan di California besok. Seketika suasana menjadi tak terkendali. Terlebih lagi McQueen yang masih ingin berada di Radiator Spring dengan mereka. Terlihat Sally pun sedih melihat itu. Dan ternyata Doc lah yang menghubungi pihak kota untuk menjemput McQueen karena ia merasa iri kepadanya. McQueen yang selalu dibangga-banggakan oleh penduduk Radiator Spring. Dan Sally pun sangat kecewa dengan keegoisan Doc. Bahkan semua penduduk Radiator Spring. Kini seketika Radiator Spring kembali sepi setelah kepergian McQueen. Singkat waktu saat balapan dimulai untuk menentukan siapa yang berhak mendapat piala Piston Cup, di situ McQueen sangat tidak fokus. Ia masih terbayang-bayang dengan Sally sang pujaan hatinya. Ia sangat sedih karena berpisah dengannya serta warga Radiator Spring. Tetapi siapa sangka ia mendengar Jock menjadi ofisialnya dan ternyata itu benar. Teman-temannya Radiator Spring menjadi ofisial McQueen. McQueen yang menyadari hal itu menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk memenangkan lomba. Dan hebatnya lagi ia berhasil menduduki di urutan pertama. Tetapi di saat mendekati garis finish tiba-tiba
King sang juara bertahan selama 3 musim disenggol oleh Jack sampai mengalami kecelakaan yang cukup parah. McQueen yang melihat hal itu teringat kepada Doc yang dulunya pernah mengalami kecelakaan yang serupa. Seketika itu McQueen tiba-tiba mendadak berhenti dan menolong King. Sontak semua penonton respek kepada hal mulia yang dilakukan McQueen. Walaupun ia kalah, McQueen pun sangat dihormati oleh semua mobil. Dan ia pun merasa yang dikatakan Doc itu benar, bahwa piala hanyalah sebuah mangkuk kaleng biasa. Dan yang terpenting adalah solidaritas dan sportivitas. Kini McQueen pun segera kembali ke rumahnya, yakni Radiator Spring, untuk menemui kekasihnya di sana. Dan hasil perlombaan McQueen sangat membawa keuntungan bagi Radiator Spring. Kini keadaan menjadi ramai kembali seperti dulu kala. Selain itu McQueen juga bahagia bersama Sally dan penduduk Radiator Spring. Dan kini film pun selesai. Gimana? Cukup dramatis bukan? Yang awalnya McQueen seorang pembalap berambisi mendapatkan piston, tetapi setelah beberapa hari berada di Radiator Spring, tempat itu banyak mengubah sifat McQueen. Kini di perlombaan ia lebih mementingkan solidaritas ketimbang piala piston. Oke deh, segini saja pembahasan film Cars dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.